Kalau orang mendustakan atau menafikan Al-Ba'alawi, apalagi sampai mengatakan bahwa Al-Ba'alawi itu keturunan Yahudi, itu serem loh ini kata-kata ini. Apa seremnya? Berarti Mbah Khalil Bangkalan ilmunya Yahudi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan sebuah kiriman video dari salah seorang saudara saya, di mana video itu menampilkan seorang Habib yang menjelaskan tentang bagaimana konsekuensi orang yang meragukan atau tidak percaya kepada nasabnya Ba'alawi, bahkan mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu keturunan Yahudi. Sebab kata Habib tersebut, sanad keilmuan daripada ulama-ulama di Nusantara ini 99% itu bersumber dari Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Nah, kemudian Syekhana Khalil bin Abdul Latif ini memiliki seorang guru di mana dia belajar tidak hanya di Indonesia tapi sampai ke negeri Makkah. Itu belajar kepada Sayyid Zaini Dahlan, dan Sayyid Zaini Dahlan itu memiliki salah seorang guru dari klan Ba'alawi yang bermarga Al-Habsi, sehingga kalau orang mengatakan bahwasanya klan Ba'alawi ini keturunan Yahudi, maka otomatis ilmunya Syekhona Khalil itu ilmunya Yahudi dong. Nah, ini salah satu bentuk doktrin ya, doktrin yang sangat receh sekali. Kenapa saya katakan sangat receh? Bukan saya merendahkan seseorang, tapi ini bicara tentang pola pikir gitu loh. Kalau pola pikir kita mengikuti pola pikir yang dinarasikan oleh Habib tersebut, maka bagaimana dengan kisah seorang imam kita di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana beliau itu sanad keilmuannya itu bersumber kepada ayah tirinya, yang juga kemudian menjadi gurunya, yang mendidik dia dari kecil, yaitu Syekh Ali Al-Jubai, di mana Syekh Ali Al-Jubai ini adalah salah seorang tokoh ulama dari kalangan Mu'tazilah. Lalu apakah kita akan mengatakan bahwasanya akidah Asy'ariyah yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini adalah ilmunya Mu'tazilah? Kan tidak. Tentu saja tidak. Karena apa? Mungkin dia boleh pernah berguru kepada orang-orang Mu'tazilah, atau salah seorang gurunya itu salah satu tokoh ulama Mu'tazilah. Tapi apa iya pemahaman Mu'tazilahnya itu dibawa sampai sekarang? Kan tidak. Gitu loh. Nah, kemudian kita juga mengenal seorang tabi'in ya dari kalangan Yahudi yang bernama Ka'bil Ahbar. Di mana Ka'bil Ahbar ini kalau kita melihat biografi beliau ya, bahwasanya beliau ini adalah seorang putra dari ulama Yahudi, yaitu seorang rabi, di mana dia diajarkan oleh ayahnya
tentang kitab Taurat dan diperintahkan untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat tersebut. Namun anehnya, dari sekian lembar kitab Taurat yang diajarkan ayahnya itu, ada satu lembar yang hilang dan disembunyikan oleh ayahnya di dalam peti. Nah, kemudian ketika ayahnya sudah wafat dan dia melihat perkembangan Islam yang begitu meluas dan merata ke segala penjuru daerah, akhirnya dia berinisiatif untuk membuka peti yang disegel oleh ayahnya itu. Apakah ada ilmu yang disembunyikan oleh ayahnya? Kemudian dibuka peti itu, ternyata di dalamnya adalah sobekan lembaran kitab Taurat yang diajarkan selama ini oleh ayahnya, yang kemudian disembunyikan dari dia, berisi apa? Tentang Nabi Muhammad, ciri-cirinya, dan bagaimana ciri khas umatnya. Akhirnya dia masuk Islam di situ. Lalu, apakah karena sumber keislaman dia itu berdasarkan lembaran dari kitab Taurat yang disembunyikan ayahnya, kemudian kita katakan bahwa sumber ilmunya itu ilmu Yahudi? Kan tidak, gitu loh. Jadi kalau kita mau kembali kepada kaidah yang benar, ya, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang sangat masyhur. Apa kata beliau? Ya, la tanzur mangqala, wanzur maqala. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Atau ada yang meriwayatkan, undur maqilah. Lihatlah apa yang dibicarakan, wala tanzur mangqalah. Dan jangan melihat siapa yang berbicara. Artinya begini, latar belakang seseorang itu tidak terlalu penting. Yang paling penting itu, yang dia sampaikan, itu bermakna atau tidak. Sejalan atau tidak, bermanfaat atau tidak, dan bersanad tidak sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman. Silahkan ditonton videonya, kemudian sampean berpikir, dan kemudian simpulkan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan dari mana sanad keilmuan para ulama-ulama dan kiai yang ada di Nusantara ini. Mohon untuk dijelaskan agar menjadi pemahaman bagi kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau masalah sanad ilmu di Sunda, di Jawa atau di luar Jawa, yang dari jalur bukan habaib. Kalau yang dari jalur habaib sudah jelas kan. Saya dari Abah dari Habib Abdul Qadir, Habib Abu Bakar sampai ke atas. Yang ajengan ini yang saya maksud. Itu boleh dicek di kitab-kitab manaqib beliau-beliau itu. 99,9% semuanya kembali ke Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Itu rata sudah. Pasti sanad kembalinya ke sana. Dah. Ingat-ingat ya. Jadi mau jangan siapa saja itu. Kalau ditarik, ini murid ini, pasti baliknya ke Mbah Khalil Bangkalan. Lah Mbah Khalil Bangkalan ini ngajinya selain di Jawa, beliau ngaji di Makkah. Banyak gurunya. Banyak sekali guru beliau. Di antaranya yang paling alim itu Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan punya guru, nah ini yang penting ini. Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi Al-Ba'alawi. Abahnya Habib Ali. Al-Habib Muhammad ini cek aja di sahabatnya tadi. Manaqib beliau di riwayatnya. Jadi boleh dibilang sanad wirid, tarekat, ilmu, pemahaman itu tidak akan lepas dari Al-Ba'alawi. Hanya bukan satu-satunya. Nah, banyak itu nanti gurunya fulan. Ada yang sanadnya ke Mesir, ada yang ke Syam, ada yang ke sini. Tapi cari pasti ada itu Al-Ba'alawi. Artinya apa?
Kalau orang mendustakan atau menafikan Al-Ba'alawi, apalagi sampai mengatakan bahwa Al-Ba'alawi itu keturunan Yahudi, itu serem loh ini kata-kata ini. Apa seremnya? Berarti Mbah Khalil Bangkalan ilmunya Yahudi dong. Serem loh kata-kata ini.